Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Baik, pada pertemuan kali ini, sesuai dengan judul yang sudah kalian lihat, di sini kita akan mempelajari lanjutan dari materi tentang jenis-jenis fungsi, yaitu nomor 4 tentang fungsi ganjil dan fungsi genap. Di sini disebutkan dalam uraiannya bahwa suatu fungsi f(x) disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min fx, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan fx. Jika f min x tidak sama dengan min fx, maka fungsi ini tidak ganjil dan tidak genap. Sebagai contoh soal di sini bisa kalian perhatikan. Tentukan fungsi di bawah ini, termasuk fungsi ganjil atau fungsi genap atau bukan kedua-duanya. Maksudnya fungsinya itu bukan fungsi ganjil dan bukan juga fungsi genap. Cara pembuktiannya di sini nanti sebentar kita jelaskan. Untuk soalnya di sini yang bagian A adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x. Kemudian bagian B, fx sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 2. Kemudian bagian C, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 8x. Baik, kita langsung ke cara pengerjaannya. Bisa kalian lihat di sini. Kita jawab bagian A, fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x. Ini x-nya kita ubah menjadi min x. Sehingga menjadi f min x sama dengan 2 kali min x pangkat 3 ditambah min x. Kemudian di sini sebenarnya bisa diproses, yaitu min x pangkat 3 karena pangkatnya ganjil, maka dia menjadi negatif. Yaitu menjadi min x pangkat 3. Kemudian dikalikan 2 menjadi 2 min x pangkat 3. Kemudian ini tambah ketemu kurang, minus ketemu positif menjadi minus x. Kemudian tanda minusnya di sini, karena di sini minus, ini boleh kita keluarkan tandanya. Keluarkan tandanya dengan syarat nanti ini diberi kurung. Kemudian di sini nanti dikasih tanda positif. Sehingga menjadi sama dengan min dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah x. Karena bagian ini merupakan fx, dia menjadi min fx seperti ini. Sehingga disimpulkan bahwa fx ini dia merupakan fungsi ganjil. Begitu ya. Kemudian untuk bagian B, fx sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 2. Ini juga sama caranya, pengujiannya adalah selalu kita ganti x-nya ini menjadi min x. Menjadi f min x sama dengan min x pangkat 4 dikurang min x pangkat 2. Perhatikan untuk tandanya di sini, karena dia pangkatnya adalah genap. Perhatikan pangkatnya genap di sini. Berarti min x pangkat 4 itu min x dikalikan sebanyak 4 kali. Menjadi positif x pangkat 4. Kemudian min x pangkat 2 karena pangkatnya juga genap. Min x pangkat 2 itu bermakna min x dikali min x. Menjadi x pangkat 2 positif. Kemudian dikasih tanda kurung sehingga menjadi sama dengan tanda kurangnya tetap menjadi x pangkat 4 dikurang x pangkat 2. Sehingga fx yang di sini itu tetap menjadi sama dengan fx. Maka dia disebut sebagai fungsi genap. Kemudian untuk bagian C-nya, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 8x. Itu merupakan bahan latihan mandiri untuk siswa. Yaitu kalian kerjakan sendiri, baik itu di buku tugas ataupun di buku catatannya kalian. Baik, kita lanjut ke materi akhir dari jenis-jenis fungsi. Di sini disebutkan bahwa
Selain jenis fungsi yang telah disebutkan, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi ganjil atau genap, di sini terdapat pula beberapa jenis fungsi yang lain, yaitu yang pertama adalah fungsi konstan, yang kedua fungsi identitas, yang ketiga fungsi bilangan bulat terbesar, yang keempat fungsi modulus, dan yang kelima adalah fungsi polinomial atau disebut juga sebagai fungsi suku banyak. Dan untuk bagian 1, 2, 3, dan 4 dan 5 ini itu bisa kalian dapatkan di jenjang yang lebih lanjut. Atau kalau kalian ada waktu bisa kalian cari informasi tentang 5 bagian fungsi ini. Baik, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Saya harapkan materi ini kalian tulis ya di catatannya kalian, dan jika masih ada yang belum jelas dari penjelasan pada contoh soal tadi, itu bisa kalian tanyakan di dalam grup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.